An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, bahwa dia diajukan untuk jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud dan dia baru berumur 14 tahun. Maka Nabi belum membolehkannya. Maka ketika diajukan pada perang Khandaq yang mana Ibnu Umar berumur 15 tahun, maka Nabi membolehkannya. Jadi batasan yang pertama adalah 15 tahun. Itu dikatakan balik. Ya, tapi kalau sekarang anak-anak sekarang umur 10 tahun pun sudah balik. Ya, laki-laki sekarang 10 tahun sudah balik. Beda dengan anak zamannya kita gitu. Zaman kita, zaman bapak aja lah. Zaman kita. Saya masih muda, Pak ya. Zaman Pak Heru lah. Jadi yang pertama adalah usia 15 tahun baik laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua adalah keluar air mani. Ya, jadi bagaimana ya begini harus dibahas. Ya, harus dibahas. Keluar air mani atau sperma baik pada waktu tidur atau terjaga kalau sudah berumur 9 tahun untuk pria dan wanita. Berdasarkan hadis dari Faidul Qadir halaman 46, diangkat perintah Allah dari 3 golongan. Yang pertama orang gila sampai sepuh. Jadi Allah itu gak perintahkan, Allah itu gak ngasih perintah kepada 3 orang. Yang pertama orang gila sampai sepuh. Yang kedua orang tertidur sampai bangun. Gak ada perintah dong. Orang lagi tidur gak ada perintah. Yang ketiga adalah anak kecil sampai dia mimpi dan keluar air mani. Ya, jadi mimpi basah, becek, bocor. Jadi rumahnya bocor, jadi mimpi basah. Ya, jadi kalau 3 hal ini belum terpenuhi, salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka itu belum dikatakan balik dan belum ada perintah. Gitu, belum ada perintah. Makanya bapak-bapak kalau punya anak laki-laki atau perempuan tanya, ya sudah mimpi belum? Gitu. Ini pendidikan yang penting. Udah mimpi apa main coklat gitu juga gitu ya. Gitu. Maksudnya ini adalah pendidikan Islam. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua, karena banyak kejadian, terutama pada anak-anak perempuan. Dia sudah mengalami haid dan lain sebagainya, tapi gak bilang sama orang tuanya, dan orang tuanya gak nanya. Gitu. Padahal kalau sudah keluar haid atau sudah sangat keluar mandi dan lain sebagainya, itu sudah masuk kewajiban dia untuk sholat. Gitu. Kalau anaknya nggak sholat, ya orang tuanya nanti yang karena tidak disuruh, gitu. Karena ada satu kisah katakan begini, si anak ini sampai dewasanya dia nggak pernah disuruh sholat sama orang tuanya. Orang tuanya sholatnya nggak luar biasa. Ketika mau masuk surga, ini orang tua dua orang tua ini mau masuk surga, anaknya masuk neraka karena nggak sholat, dan nggak diajarin sholat oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya masuk surga, itu anaknya komplain sama malaikat. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, jangan masukkan kedua orang tuaku dalam surga. Kenapa? Karena saya masuk neraka karena mereka. Mereka tidak pernah mengajarkan saya tentang Islam, tidak pernah mengajarkan saya tentang sholat. Jadi wajar kalau sekarang saya menuntut keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya ditarik masuk ke neraka. Jadi hati-hati buat orang tua. Walaupun mungkin kitanya belak bentong, ya, sholatnya masih ingin bolong-bolong, atau sholatnya masih telat, atau sholatnya jarang ke masjid, minimal ajakin anak sholat. Gitu. Syukur-syukur bisa ngajakin anak sholat ke masjid. Ya. Kalaupun anak kita masih kecil, gitu ya, karena nggak sempat pulang telat, misalkan maghrib 6:30 nih, nyampe jam 7 misalkan. Sholat ya sudah di rumah, kalau bisa sholat nggak bisa ke masjid, malu ke masjid, ajakin anak sholat dulu, sholat dulu, ajakin sholat, masih kecil juga, nggak masalah. Biar kita tarbiyah, pendidikan terhadap anak, biar nanti terbiasa, gitu, terbiasa. Jadi sudah tertanam dalam pikirannya bahwa sholat itu kewajiban. Itu orang tua saya sholat. Ya, ini penting bahwa tarbiyah. Gitu. Itu yang kedua adalah keluarnya air mani. Gitu ya, keluar air mani. Nanti kalau untuk masalah hukum
apa air mandi nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Apa ada dua jenis Pak, ada air mandi, ada air mandi. Ya beda nih cerita. Gitu. Kalau air mandi itu menyebabkan kita harus mandi wajib. Kalau air mandi itu enggak. Ya, ini fikih ini penting enggak? Ya penting. Nanti kalau dibahas sekarang bisa dibahas sekarang. Air mandi itu keluarnya baik sengaja atau tidak disengaja. Keluarnya ciri-cirinya ya. Keluarnya baik sengaja atau tidak disengaja. Ya, kemudian ada apa namanya itu dalam kitab fikih Safinatun Najah nanti di salaman selanjutnya dibahas bahwa ada perasaan enak nikmat pada saat melakukan itu baik dengan sendirian atau dibantu. Ini fikih Pak, ini penting. Ini fikih harus dibahas. Ya, serius amat ya. Ya, ini fikih. Ini harus dibahas. Ya, itu namanya air mandi. Kemudian apa namanya tuh apa namanya warnanya itu warnanya seperti sagu. Jadi kayak warna sagu gitu. Jadi kalau sagu dibikin buat lem. Nah itu ini fikih itu membahas seperti itu Pak. Ini penting. Nah ini beda dengan air mandi. Kalau air mandi itu tidak mengharuskan untuk mandi wajib. Tapi kalau air mandi mau sengaja nggak disengaja dibantu mau sendiri pokoknya wajib mandi. Gitu. Nah kalau air mandi enggak. Kalau air mandi itu tidak diwajibkan mandi. Apa contohnya? Hanya sekedar untuk mengulang wudhu saja. Air mandi itu misalnya kita bengong nih, gitu, mikirin apa gitu. Atau mungkin ada perempuan lewat gitu ya, tiba-tiba basah aja gitu. Misalnya. Tapi tidak ada perasaan kenikmatan, tidak kental, itu dinamakan air mandi. Nah, bening-bening itu namanya air mandi. Jadi hanya pada saat syahwat yang muncul saja, tapi tidak ada kenikmatan. Itu tidak diwajibkan mandi. Itu tidak diwajibkan mandi, hanya sekedar wudhu saja. Gitu. Tapi jangan sampai disengaja. Sengaja mikirin, air nggak boleh. Tapi bagaimanapun hukum fikih itu memang harus dibahas. Ya, fikih itu harus dibahas. Karena ini penting. Gitu ya. Tapi apa namanya itu urusan beda cerita lagi. Kalau misalkan apa namanya bidakari wal unsa, kalau yang punya laki-laki bertemu yang punya perempuan, kalaupun nggak keluar, kalaupun belum masuk kan udah pada nikah semua ya. Ada yang belum nikah? Kita saling aja dulu. Nah,